Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dato Mubarakah dari kelas 1B program studi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ibadah maliyah. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Manusia bekerja keras untuk mendapatkan harta. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, atau tersier. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan harta manusia bisa beribadah kepada Allah. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dengan harta ini disebut dengan ibadah maliyah. Macam-macam ibadah maliyah. 1. Zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Infak merupakan istilah ibadah harta yang hukumnya wajib tetapi ketentuannya tidak dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Dan sedekah adalah sebutan untuk ibadah harta yang hukumnya sunnah. Khusus tentang infak wajib adalah infak dari penghasilan yang tidak dikenal kewajiban zakat, misalnya para staf karyawan, PNS, atau pegawai lainnya yang memiliki penghasilan, semuanya kena infak. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu 1. Sebagian harta, tidak seluruhnya. 2. Harta yang dizakatkan adalah harta yang khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. 3. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. 4. Sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti halnya zakat fitri dan zakat emas sebagai simpanan. 5. Zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua adalah infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah terlewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tentu sebagai 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahik tidak terpaku sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga adalah sedekah. Pengertian sedekah, ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata asyidku yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariah yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Yang selanjutnya, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan. Hukum fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah wajib apabila 1.
tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia. 2. Orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. 3. Perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui yang bersangkutan boleh memiliki antara qada, saum, atau fidyah. 4. Jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkutan pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makanan sehari untuk seorang miskin. Yang selanjutnya kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah penyembelihan binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan Rasulullah. Setiap nabi melakukan ibadah kurban. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil pernah melakukan ibadah kurban. Yang selanjutnya, hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agniya. Di antara hikmahnya, 1. Bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Selain juga pembersih hati, tutohiruhum wa tuzakihim biha. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. 2. Bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. 3. Memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. 4. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. 5. Mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Yang terakhir, makna spiritual ibadah maliyah. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi tentang ibadah maliyah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.